Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrika, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat mengenai bedah jurnal. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kali ini saya akan membahas mengenai bedah jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Rasa Ingin Tahu melalui model Discovery Learning berbantuan kartu domino materi operasi bilangan pecahan kelas 7. Saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah permasalahan, yang ketiga adalah solusi, yang keempat adalah metodologi, dan yang kelima adalah hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kendala yang dialami siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa, sehingga ketika menerima materi atau soal baru, siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, padahal sudah diberikan contoh penyelesaiannya. Kendala lainnya yaitu rasa ingin tahu siswa juga masih rendah. Terlihat dari siswa masih takut dalam menanyakan kesulitan yang dialaminya, malas mengerjakan soal pekerjaan rumah, kurangnya konsentrasi dalam mengikuti pelajaran matematika, dan kurang aktif dalam mencari referensi untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran pada siswa. Salah satunya dari segi model pembelajarannya. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu siswa pada materi bilangan pecahan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Dengan mengaplikasikan metode Discovery Learning secara berulang-ulang, dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan metode Discovery Learning ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran yang teacher-oriented ke student-oriented, mengubah modus ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru, ke modus discovery siswa menemukan informasi sendiri. Yang kedua yaitu permasalahan. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah lemahnya daya kreatif dan rasa ingin tahu siswa. Terlihat ketika menemukan soal yang dirasa sulit, siswa malas berpikir dan enggan untuk mencoba mengerjakannya. Dalam menghitung bentuk operasi bilangan pecahan, masih mengalami kebingungan dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan. Padahal materi tersebut sangat dibutuhkan pada materi berikutnya seperti aljabar, persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, dan materi lainnya. Siswa masih terpaku dengan contoh jawaban yang diberikan guru. Ketika diberikan soal lain dengan angka yang berbeda, siswa kebingungan dalam mengerjakannya. Selanjutnya yaitu solusi. Permendikbud nomor 58 tahun 2014 menyebutkan bahwa menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika.
Dalam mengasah daya kreatif siswa diperlukan alat penunjang yang tepat. Salah satunya menggunakan kartu domino yang memiliki soal-soal bervariasi. Penggunaan kartu domino diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan semangat siswa dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, karena di situ siswa belajar sambil bermain. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu siswa pada materi operasi bilangan pecahan kelas 7 SMPN 22 Semarang meningkat melalui penerapan model discovery learning berbantuan kartu domino, serta untuk mengetahui bahwa terdapat hubungan positif rasa ingin tahu dan berpikir kreatif siswa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, seperti menambah wawasan guru dalam mengajar matematika dan memberikan motivasi bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran atau alat bantu yang bervariasi, sehingga pembelajaran lebih baik, efektif, dan efisien. Selain itu, sebagai sarana baru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu siswa, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar, memberikan suasana belajar yang aktif, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan, dengan 4 kegiatan pokok, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflection. Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah operasi hitung bilangan pecahan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Pada siklus 1, pertemuan pertama menggunakan materi penjumlahan pecahan dan pertemuan kedua menggunakan materi pengurangan pecahan. Sedangkan untuk siklus 2, pada pertemuan pertama mengenai perkalian pecahan dan pertemuan kedua mengenai pembagian pecahan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Data hasil tes dianalisis berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif menurut Siraman, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Soal yang dibuat memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Persentase masing-masing indikator kemampuan berpikir kreatif siswa ditentukan dengan rumus persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Kemudian untuk kriteria ketuntasan minimal dalam penelitian ini berdasarkan KKM mata pelajaran matematika kelas 7 di SMPN 22 Semarang, yaitu 71. Ketuntasan minimal klasikal tercapai apabila 75% dari siswa yang berada di dalam kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari 71. Persentase ketuntasan klasikal kemampuan berpikir kreatif siswa dapat ditentukan dengan rumus persentase ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Data hasil angket menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5. Setiap butir diskor kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan persentase respon siswa terhadap pembelajaran matematika berkaitan dengan karakter rasa ingin tahu. Pedoman penskoran untuk menilai rasa ingin tahu siswa dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah hasil skor yang diperoleh kemudian dikualifikasi untuk menentukan seberapa besar rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran. Berikut kualifikasi hasil persentase skor analisis respon rasa ingin tahu siswa yang dimodifikasi dari Ari Kunto, disajikan pada tabel 2.
Kemudian, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua mengenai rasa ingin tahu. Dan yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif dengan rasa ingin tahu. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa. Siklus 1 dari 32 siswa kelas 7E, ada satu siswa yang tidak mengikuti tes siklus 1 karena mengikuti latihan persiapan lomba senam. Sebanyak 31 siswa diperoleh data nilai rata-rata 72,26 dengan nilai tertinggi 92,5 dan nilai terendah 35, sedangkan ketuntasan kelas sebesar 58%. Akan tetapi belum mencapai indikator ketuntasan minimal klasikal, karena hasil ketuntasan klasikal yang diperoleh masih kurang dari 75%. Oleh karena itu, diadakan perbaikan dan berlanjut ke siklus 2. Pada siklus 2 diperoleh data siswa yang mengikuti tes siklus 2 sebanyak 32 siswa. Diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,14 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 56,25 serta ketuntasan kelas sebesar 84%. Rata-rata kelas terjadi peningkatan sebesar 6,88. Begitu pula banyak siswa yang tuntas meningkat sebesar 26%. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa pada siklus 2 telah mencapai ketuntasan klasikal lebih dari 75%. Ini adalah diagram dari nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal siswa. Menurut Siraman, kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan struktur berpikir dan membangun konsep yang terintegrasi dalam matematika untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baru. Pencapaian indikator kemampuan berpikir kreatif siswa menurut Siraman yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Yang pertama yaitu fluency, kemampuan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang memiliki beberapa jawaban benar. Yang kedua yaitu flexibility, kemampuan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan dengan menemukan sebuah jawaban benar yang memiliki beberapa algoritma. Yang ketiga yaitu originality, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal atau permasalahan dengan ide pemikiran sendiri. Dan yang terakhir adalah elaboration, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal atau permasalahan dengan menuliskan informasi yang diketahui, ditanya, cara penyelesaian secara rinci, dan simpulan jawaban secara lengkap dan jelas. Indikator originality telah dinilai melalui pengawasan oleh guru saat siswa menyelesaikan soal tes siklus dengan ide pemikiran siswa sendiri. Pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada aspek fluensi dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 1%. Sedangkan aspek flexibility dan elaboration terjadi peningkatan masing-masing 11% dan 12%. Penggunaan kartu domino materi pecahan pada gambar 3 membantu siswa dalam melatih keterampilan berpikir kreatif. Dalam permainan domino, siswa diajak berpikir menemukan jawaban yang sama dari bermacam-macam soal untuk melatih kelancaran siswa dalam mengerjakan soal. Fluency. Siswa juga terlatih menggunakan berbagai cara pengerjaan yang tercepat agar menjadi pemenang dalam permainan domino. Hal tersebut dapat memacu penggunaan algoritma pengerjaan yang berbeda-beda, yaitu flexibility. Sikap jujur dalam permainan juga ditekankan. Siswa mengerjakan dengan cara dan ide mereka sendiri, yaitu originality. Setelah selesai bermain kartu domino, siswa diajak mengkaitkan apa yang mereka peroleh untuk mengerjakan soal lain yang berhubungan dengan materi yang ada pada kartu domino, yaitu elaboration.
Selanjutnya, rasa ingin tahu. Menurut MC Elmel, rasa ingin tahu adalah keinginan untuk belajar, menyelidiki, atau mengetahui. Ini adalah keinginan yang mengarah ke aktivitas eksplorasi atau exploration, atau penyelidikan atau inquiry. Indikator rasa ingin tahu yang dalam penelitian ini menurut Kemdikmas tahun 2010 yaitu yang pertama, bertanya pada guru dan teman mengenai materi pelajaran. Yang kedua, menunjukkan sikap tertarik dan tidak tertarik terhadap pembahasan suatu materi. Yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai materi pelajaran. Dan yang keempat, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang pengetahuan umum yang berkaitan dengan materi pelajaran. Pada tahap prasiklus, menunjukkan rasa ingin tahu siswa walaupun tinggi, tetapi lebih mendekati ke kategori sedang mencapai, yaitu 65%. Hasil dari prasiklus ke siklus 1 mengalami kenaikan yang signifikan. Persentase siklus 2 meskipun meningkat, tetapi tidak sebanyak pada siklus 1. Disebabkan materi yang diajarkan pada siklus 2 lebih sulit dibandingkan siklus 1, dan proses pembelajaran terjadi di jam terakhir sebelum pulang sekolah, sehingga siswa sudah lelah dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Hasil dari kinerja guru pada siklus 1 mencapai 82%. Terdapat beberapa kekurangan guru selama siklus 1, di antaranya yaitu kurang penekanan pada materi prasyarat, petunjuk penggunaan kartu domino yang kurang jelas, kurang dapat mengkondisikan siswa saat berkelompok, presentasi kelompok yang kurang berjalan dengan baik, keterbatasan waktu saat melakukan kuis dan refleksi, sedangkan aktivitas siswa mencapai 82%. Beberapa catatan untuk siswa dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain, banyak siswa ribut sendiri saat berkelompok, siswa kebingungan saat mengerjakan LKS, dan ada siswa yang belum mengerti cara penggunaan kartu domino. Sedangkan di siklus 2, kelemahan-kelemahan di siklus 1 diperbaiki. Kelompok siswa yang sering ramai ditukar dengan siswa yang lain, memperjelas penggunaan kartu domino, memperbesar contoh kartu domino saat demonstrasi, memperjelas petunjuk penggunaan LKS, dan memanage waktu lebih baik. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 2, diperoleh aktivitas guru mencapai 97% dan aktivitas siswa mencapai 96%. Pada gambar 4 terlihat bahwa penggunaan kartu domino cukup berhasil dalam menarik perhatian dan minat belajar siswa mengenai materi pecahan. Siswa bersemangat dan asik dalam mengerjakan soal-soal yang ada pada kartu domino. Penggunaan kartu domino membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan mudah karena siswa telah mengetahui cara bermain kartu domino sehingga tidak sulit untuk diterapkan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif dengan rasa ingin tahu. Secara klasikal, kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat pada siklus 1 ke siklus 2. Diikuti juga dengan peningkatan rasa ingin tahu siswa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan berpikir kreatif dengan rasa ingin tahu siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan model discovery learning berpaduan kartu domino dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi operasi bilangan pecahan kelas 7 SMPN 22 Semarang. Yang kedua, penerapan model discovery learning berbantuan kartu domino dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada materi operasi bilangan pecahan kelas 7 SMPN 22 Semarang. Dan yang terakhir yaitu, terdapat hubungan positif antara rasa ingin tahu dengan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi operasi bilangan pecahan kelas 7 SMPN 22 Semarang.
Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, maka yang dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam penerapan model pembelajaran discovery learning, guru hendaknya menciptakan situasi siswa yang aktif selama proses pembelajaran untuk mendorong kreativitas siswa, dan guru memberikan stimulus dengan benar agar rasa ingin tahu siswa terbangun. Yang kedua, diharapkan model pembelajaran discovery learning dipadukan dengan model atau media pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, seperti kartu domino dapat diterapkan pada materi pelajaran yang lain, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan, tidak monoton, menarik perhatian siswa, dan memacu semangat belajar siswa. Yang ketiga adalah adanya pemberian latihan soal yang tidak monoton. Terdapat tantangan dan inovasi bentuk pengemasan soal, sehingga siswa bersemangat dalam mengerjakan latihan soal. Dan yang terakhir yaitu adanya pengawasan oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga guru mengetahui perkembangan kemampuan siswa, sehingga dapat menentukan siapa saja siswa yang perlu diberikan penanganan, bimbingan, dan perhatian yang lebih intensif. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.